Selamat datang di channel Arya Kertanegara Ngawi Jawa Timur. Kita akan berbicara dengan matematika kelas 8, khususnya tentang konsep sudut dalam, sudut lingkaran. Kemudian ada sudut pusat, sudut keliling, sudut luar, dan sudut dalam lingkaran. Kita perhatikan, ini adalah temberengnya, kemudian ini adalah luas juring. Ya, kita ingat kembali tentang tembereng dan luas juring. Kemudian hubungannya nanti dengan sudut satu lingkaran penuh itu adalah 360. Kemudian yang warna kuning ini bernama luas lingkaran, dan yang warna merah ini bernama keliling lingkaran. Nanti ada hubungannya ketiga-tiganya. Nah, bahwa di dalam lingkaran nanti karena sudutnya terletak di pusat lingkaran, maka membentuk segitiga bernama segitiga sama kaki. Ini kaki-kakinya sama, ini merupakan jari-jari dari lingkaran tersebut, dan nanti kita bisa melihat sudutnya adalah A, B, dan C. Kemudian sudut pusat, titiknya berada di pusat lingkaran, kemudian dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan di pusat lingkaran. Garis lengkung di depan daerah sudut disebut busur lingkaran. Kita perhatikan yang pertama, ada sebuah bentuk seperti ini, apakah bernama sudut pusatnya? Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, dan yang keempat. Perhatikan, untuk yang pertama ini, di sini bukan sudut pusat, ya. Sedangkan ini, yang kedua, ini adalah sudut keliling karena terletak di keliling lingkaran. Ini sudut keliling. Sedangkan yang ketiga ini adalah sudut pusat. Nah, ini sudut pusat lingkaran. Berapa besarnya nanti bisa kita lihat dalam beberapa soalnya. Kemudian yang keempat ini, AB ini ya diameter, ya tali busur. Nah, sudutnya berapa? 360. Sedangkan yang di pinggir ini bernama busur lingkaran. Termasuk ini sudut pusatnya, di depan sudut pusat ini bernama busur, ini jari-jari. Sudut keliling, titik sudutnya berada di keliling lingkaran. Tadi sudah kita bahas di pertama. Kemudian dibentuk dari dua tali busur yang berpotongan di keliling lingkaran. Garis lengkung di depan daerah sudut disebut busur lingkaran, masih tetap sama. Nah, ini kita perhatikan yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, untuk yang pertama ini sudut pusat. Yang kedua, ini sudut keliling. Ini juga sudut keliling, ya. Ini nanti kalau kita luruskan ke sana, ini juga sudut keliling. Jadi sudut keliling itu sudut yang terletak di keliling lingkaran, sedangkan sudut pusat terletak di pusat lingkaran. Sudut refleksi, perhatikan modelnya. Ini sudut pusat, ini juga sudut pusat yang besar. Ini sudut pusat yang kecil atau sudut yang kecil, ini sudut pusat yang besar. Nah, berapakah besarnya sudut keliling? Besarnya sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat. Saya ulangi, besarnya sudut keliling, sudut yang terletak di keliling lingkaran, ini juga terletak di keliling lingkaran, maka besarnya setengah sudut pusat. Kalau yang ini sudut pusat, ini sudut refleksi. Berapa besarnya sudut X? Setengah dari sudut refleksi. Sama ya, kalau sudut pusatnya itu setiap misalnya adalah 60 derajat, maka sudut kelilingnya 30 derajat. Nah, sekarang kalau ini 60 derajat, ini berapa ya? Tinggal hitung. Kalau tadi 360 dikurangi 60 derajat, maka ini 300. Berapa sudut X? Berarti separuhnya 300 adalah 150. Nah, kita lihat. Tadi sudah kita jelaskan mana sudut pusat, mana sudut keliling. Nah, ini sudut pusat ya. Yang pertama sudut pusat, ini sudut keliling. Besarnya sudut keliling ini separuh dari sudut pusat. Ada sifat-sifat. Ya. Ini sudah kita jelaskan tadi, sifat sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama, bahwa sudut pusatnya ini beta, sudut kelilingnya alfa. Berapa sudutnya? Alfa setengah beta.
Berapa sudutnya beta? 2 kali alfa. Kemudian jika menghadap sudut pusat, jadi sudut keliling ini banyak sekali, misalnya sama ya. Jadi ada di sini, kita tarik ke sini, kita tarik sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya. Kalau menghadap busur yang sama, nanti besar sudutnya sama. Nah ini menghadap busur yang sama. Alfa, beta, theta menghadap sudut yang sama, maka besarnya alfa, beta, theta ini sama. Kalau ini 100, karena ini 2,5 dari sudut pusat, berarti ini 50, ini juga 50, 50. Ingat, kakinya sama AC. Kalau kakinya nggak sama, ya ini alfa, beta, theta ini nggak sama. Ya. Sudut keliling menghadap diameter besarnya siku-siku atau 90 derajat. Ingat, kalau yang ini adalah sudut pusatnya 180, maka alfa, beta, theta ini sudutnya adalah siku-siku. Atau jika salah satu segitiga sisi miring, sisi miringnya merupakan diameter, maka sudut kelilingnya adalah 90 derajat atau siku-siku. Ini sifat-sifat. Kemudian jika sudut pusatnya sama besar, pasti sama panjang. Ini sudutnya sama besar, 90 derajat. Ya. Busurnya juga sama panjang. Segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur adalah segi 4 di dalam lingkaran yang dibentuk oleh 4 tali busur lingkaran yang saling berpotongan di busur lingkaran ini. Ini adalah segi 4 tali busur. Dalam segi 4 tali busur, jumlah sudut-sudut yang berhadapan sama dengan 180. Jadi sudut D ini dengan sudut B ini kalau kita jumlahkan 180. Sudut C dengan sudut A dengan sudut C ini kalau kita jumlahkan juga 180. Sekali lagi, dalam segi 4 tali busur, jumlah sudut-sudut yang berhadapan sama dengan 180 derajat. Sudut luar segitiga tali busur sama dengan sudut di hadapan sudut pelurusnya. Perhatikan, ini sudut luar, ini sudut dalam. Maka besarnya sudut ini adalah sama dengan sudut di depan sudut pelurus. Sudut B yang di dalam ini merupakan pelurus dari sudut B. Ingat, sudut pelurus itu 180. Berarti sudut B yang di luar ini dengan sudut yang B dalam ini pelurusnya. Maka besarnya sama dengan yang di hadapannya. Ini. Jadi sudut D ini sama dengan besarnya sudut luar dari B. Perpotongan tali busur di dalam lingkaran. Ada garis AC, ada garis BD berpotongan di titik E. Berapa besarnya sudut BEC atau AED? Perhatikan, besarnya sudut AEB atau AED. Sekarang yang AEB dulu, setengah dari AOB ditambah sudut DOC. Ingat, yang ini berarti busurnya adalah AB dan busurnya adalah CD. Sudut yang di sini dengan di sini sama, sudut yang di sini dengan di sini sama karena bertolak belakang. Maka kalau melihat sudut ABE, maka lihatlah busurnya AB, jangan busur AD. Karena sudut pusatnya di AOD dan sudutnya di COD. Sedangkan besarnya sudut BEC atau AED ini yang dilihat adalah busurnya AD dan busurnya BC.
Dengan demikian besar sudut AEB yang di sini ini setengah dari sudut COD ditambah COD ditambah dengan sudut AOB. Kalau yang BEC atau AED setengah dari jumlah sudut AOB ditambah BOC. Sedangkan sudut yang nanti berada di luar lingkaran, ingat AEB atau CED ini sudutnya sama ya. AEB maupun CED ini sudutnya sama, berarti sudutnya di sini. Maka yang dilihat sudutnya atau busurnya di busur AB dan busur CD. Lihat sudut pusatnya nanti AOB dan COD. Maka besarnya sudut di titik ini adalah separuh dari jumlah dari AOB ini dikurangi COD. Sekarang perpotongan dua tali busur. Nah, ini sama ya gambarnya yang tadi, bahwa AE ini kali CE sama dengan BE kali DE panjang ya. Kemudian juga AE kali DE sama dengan BE kali CE ya. Kita lihat bentuknya, perpotongan dua tali busur. Nah, ingat bahwa BC ini merupakan garis, kemudian AC ini juga garis. Berapa panjang BC? BC kuadrat sama dengan AC kali DC ya. BC kuadrat sama dengan AC yang panjang dulu kali DC. Besarnya sudut pusat segi N beraturan untuk 360 dibagi N. Sedangkan besarnya setiap sudut segi N beraturan N dikurangi 2 kali 180 dibagi N. N itu nanti sudut bisa segi 3, segi 4, segi 5 dan seterusnya. Contoh soal latihan. Diketahui sudut pusatnya adalah AOB 100 derajat. Berapa sudut A? Berapa sudut B? Ingat ini adalah segitiga sama kaki. Kalau ini di 100, sedangkan segitiga itu sudutnya 180, berarti sudah ada 100 kurang berapa? Kurang 80. Maka sudut A nya ini 40, sudut B nya juga 40. Kemudian kita akan melihat ini sudut pusat, sedangkan yang di luar ini sudut refleksi. Kalau di sini 100, maka di sini adalah 360 dikurangi 100, berarti 260. Berapa besarnya sudut C? Ya separuhnya 260. Berapa? 130. Nanti perhatikan berapa besarnya sudut X, berapa besarnya sudut X, berapa besarnya sudut X, berapa besarnya sudut X, berapa besarnya sudut Y, dengan kalian memahami sifat-sifat dari sudut dalam lingkaran. Nanti kalian cari ya berapa besar sudutnya X. Kemudian ini sama, berapa besar sudut X, berapa besar sudut X. Masih sama, berapa besar sudut AOD, AOD, OCD, OCD. Berarti ini sudutnya nanti dicari. BAU, BAU, berapa sudutnya mencari. Kemudian OCB, OCB, berapa besar sudutnya.
kalian cari. Pasti bisa. Langsung nanti latihan. Perhatikan gambar berikut. Jika sudut BOC itu 80 derajat, maka besar sudut AOB berapa? Tolong ini nanti juga diselesaikan dengan menggunakan rumus ya. Jangan asal menjawab, oh saya jawab dengan A, oh saya pilih B, tidak demikian, tapi dengan cara. Demikian pula yang nomor 2. Berdasarkan gambar berikut, jika ACB itu 35 derajat, berapa besar sudut ADB? Nomor 3, pada gambar berikut besar QPR 50 derajat dan sudut PRO itu 15 derajat, yang ditanyakan besar sudut PRI. Yang keempat, berdasarkan gambar berikut besar sudut POI 86 derajat, yang ditanyakan berapa besar sudut PSI. Yang kelima, sudut AOC 80 derajat. Dari keempat sudut tersebut, manakah yang besar sudutnya 40 derajat? Yang keenam, KM adalah diameter lingkaran L. L itu pusat. Berapakah nilai X? Nah, yang cari. Yang ketujuh, sudut ABC 25 derajat. Yang ditanyakan berapa sudut AEC? Kalau BCD-nya 25 derajat, ABC-nya 60 derajat ya. Yang kedelapan, sudut MNL 40 derajat, KLN X derajat, KTN 3X, maka besar sudut KTN adalah, gunakan sudut dalam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.